Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Kau adalah ahli transformasi asal pertama yang pernah kulihat yang mampu membuatku menggunakan kekuatan jalan agung. Namun disinilah semuanya berakhir. Saat kata-kata Master Aulayun keluar dari mulutnya, cairan kental berwarna hitam pekat menyebar seperti air pasang, sepenuhnya menyelimuti medan perang tempat mereka berdua berada. Dunia di sekitar mereka berdua juga menjadi gelap. Di ruang gelap yang aneh, sesosok tubuh yang terbungkus api biru muda berdiri di tengahnya. Api yang menyala-nyala itu melepaskan cahaya terang dan panas yang menyengat, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Di bawah kobaran api, sepasang mata yang juga bersinar dengan kobaran api biru muda dengan seksama mengamati tempat di mana dia berada. Kekuatan jiwa melonjak keluar dari pikirannya dan menyebar ke segala arah seperti air pasang. Dia dengan seksama menjelajahi dunia di sekitarnya inci demi inci. Ruang gelap gulita itu tampak seperti malam tanpa bintang atau bulan. Kemanapun kekuatan spiritual Xiaoyan lewat, akan ada kegelapan yang tak berujung. Hal yang paling aneh adalah bahwa kegelapan yang tak berujung itu mengandung kekuatan yang sangat aneh. Jika Xiaoyan tidak memiliki perlindungan dan api surgawi, kemungkinan orang biasa akan kesulitan bertahan hidup di tempat ini. Apalagi menggunakan kekuatan spiritual mereka. Inikah jalan agung kegelapan? Di bawah kobaran api, sepasang mata Xiaoyan berkedip. Tatapan tajam melintas di kedalaman matanya. Itu memang jalan agung kegelapan. Jalan agung kegelapan ini mungkin adalah jalan kegelapan yang paling kejam yang pernah dilihat Xiaoyan. Bahkan jalan kehampaannya jelas lebih rendah darinya. Tentu saja sebagian besar alasannya adalah karena perbedaan kultivasi di antara mereka. Hal yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah setelah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki sebelumnya, dia tidak dapat menemukan jejak Master Aulayun dalam kegelapan ini. Seolah-olah dia telah benar-benar menghilang dari tempat ini. Xiaoyan, selamat datang di domain kegelapanku. Di sini aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan penuh dari jalan kegelapan agung. Pada saat inilah tawa aneh Master Aulayun tiba-tiba terdengar di samping telinga Xiaoyan. Suara itu begitu dekat, sehingga tampak seolah-olah berada tepat di sebelah telinganya, menyebabkan pikiran Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Dia secara tidak sadar menghindar ke satu sisi. Pada saat yang sama dia membalikkan tangannya dan dengan keras melemparkan pukulan ke arah yang berlawanan. Ketika tinju Xiaoyan diayunkan ke depan, suara desisan menembus ruang tiba-tiba terdengar di belakangnya. Ujung tombak hitam pekat yang tajam menusuk pinggang Xiaoyan. Pada jarak sedekat itu, Xiaoyan tidak dapat menghindarinya mengingat kondisinya saat ini. Serangan mendadak ini membuat hati Xiaoyan sangat terkejut. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan api di permukaan tubuhnya bergerak sesuai keinginannya. Api itu menggumpal menjadi armor besi api surgawi. Pada saat yang sama teknik gajah emas dilepaskan di bawah armor zirah itu. Cahaya keemasan melindungi tubuhnya. Ditambah dengan armor naga puni kuno, serangan Master Aulayun ini diblokir. Terlepas dari betapa sulitnya itu, saat benturan keras itu terdengar, tubuh Xiaoyan tak kuasa menahan gemetar. Sosoknya melesat maju dalam keadaan menyedihkan. Hantu yang hanya tahu cara bermain trik secara diam-diam. Apa hanya ini yang disebut jalan agung kegelapan milikmu? Sepertinya aku telah melebih-lebihkanmu, ucap Xiaoyan. Tubuhnya tersentak, dan saat origin Qi dalam tubuhnya bersirkulasi, rasa sakit di tubuh Xiaoyan berkurang secara signifikan. Kemudian di bawah kobaran api, sepasang mata sedingin es menyapu ruang aneh di depannya. Dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyum sinis. Saat suaranya memudar, Xiaoyan segera mengangkat tangannya. Ia mengepalkan dan melepaskan tangannya. Dua nyala api dengan warna berbeda muncul di telapak tangannya. Itu adalah api pembeku tulang dan api hati laut. Kemudian di bawah tatapan ngeri Master Aulayun, Xiaoyan dengan keras menemukan kedua tangannya. Dan kedua bola api di tangannya diremas menjadi satu. Dari kelihatannya, Xiaoyan sedang bersiap untuk memadatkan teratai api Buddha marah. Sulit bagi serangan biasa untuk efektif terhadap lawan seperti ketua Aulayun. Terlebih lagi, mereka berada di ruang aneh yang diselimuti oleh jalan agung kegelapan. Hanya dengan segera menyelesaikan jalan agung kegelapan,
Xiaoyan akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk beradu pukulan dengan ketua Aula Yun. Bocah, jangan meremehkan orang lain. Aku telah menyiapkan domain kegelapan untukmu. Bagaimana aku bisa membiarkanmu dengan mudah memadatkan teratai api aneh itu? Pada saat ini, suara rendah dan dalam dari Master Aula Yun sekali lagi dipancarkan dari ruang sekitarnya. Segera setelah itu, suara yang membelah udara yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang gelap di sekitar Xiaoyan. Banyak kekuatan energi dengan keras menusuk ke arah Xiaoyan. Cahaya api pada armor api surgawi di tubuh Xiaoyan telah menjadi jauh lebih redup. Jalan agung kegelapan, telan api itu! Teriakan tajam Master Aula Yun terdengar. Gelombang kekuatan kegelapan yang seperti cairan kental mengikuti dan menutupi armor besi yang dikenakan Xiaoyan. Seketika, suara mendesis keluar dari api. Kabut tebal mengiringi suara mendesis itu. Ditambah dengan serangan terus-menerus dari pilar energi, hanya lapisan tipis armor besi api surgawi yang tersisa di tubuh Xiaoyan. Tampaknya armor besi itu akan hancur kapan saja. Adapun api di antara tangan Xiaoyan, tampaknya itu masih merupakan penggabungan yang intens. Namun masih ada jarak yang sangat jauh sebelum benar-benar dapat menyatu. Pada saat tertentu, ketika armor besi api di tubuh Xiaoyan hancur, sosok Master Aula Yun tiba-tiba muncul di hadapan Xiaoyan dengan cara yang sangat aneh. Salah satu tangannya berubah menjadi cakar dan dengan paksa memisahkan tangan Xiaoyan dari tangannya. Kedua jenis api di antara telapak tangannya juga menghilang tanpa perlawanan apapun. Mari kita lihat, trik apa lagi yang kamu punya tanpa teratai api. Namun sebelum Master Aula Yun Huang dapat menyelesaikan kata terakhirnya, rasa sakit yang menyayat hati langsung menyebabkan wajahnya berubah drastis. Sebuah kekuatan yang sangat mengerikan memutar lengannya dengan ganas. Di bawah kekuatan itu, seluruh lengannya tampak berputar dengan hebat, seolah-olah tulangnya akan patah. Raungan yang sangat menyedihkan keluar dari mulut mata Aula Yun. Tangannya yang lain dengan ganas mencengkeram pergelangan tangannya yang terluka, seolah-olah dia ingin melawan kekuatan yang mengerikan itu. Namun semakin dia mengerahkan kekuatan, semakin dia merasa takut akan rasa sakit yang ditimbulkan oleh kekuatan yang memutar itu. Ketika Master Aula Yun menahan rasa sakitnya dengan kuat dan menoleh, dia hanya melihat jarum baja hitam aneh di telapak tangannya yang terluka. Jarum itu menusuk dalam-dalam ke lengannya tanpa ampun. Kekuatan memutar yang mengerikan berasal dari jarum ini. Jangan berpikir bahwa kekuatan jalan agung hanya milikmu. Aku tahu kau sangat memahami caraku, tetapi itu hanya terbatas pada benua Doki. Jangan lupa bahwa ini adalah benua Yuanwu. Aku punya lebih dari cara untuk menghadapimu. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba menghilang dari tempatnya saat suaranya terdengar. Pada saat berikutnya, sosok Xiaoyan sekali lagi muncul di depan Master Aula Yun. Tangannya yang ditutupi oleh lapisan Origin Ki dengan kejam mendarat di dada Master Aula Yun. Teknik duklasi, telapak tangan penghancur hati. Begitu teriakan dari mulut Xiaoyan terdengar, tangannya yang diselimuti oleh Origin Ki tanpa ampun menekan dada Master Aula Yun. Kekuatan dahsyat itu membuat jantung Master Aula Yun bergetar cepat. Rasa takut yang mendalam tak terkendali muncul dari lubuk hatinya. Sulit untuk membayangkan bahwa Xiaoyan yang kultivasinya jelas lebih lemah darinya mampu melepaskan kekuatan sekuat itu. Meskipun dia sudah menyadari kekuatan Xiaoyan, dia hanya bisa memahami dengan jelas betapa menakutkannya Xiaoyan setelah menghadapinya secara langsung. Namun dia tetaplah seorang transformasi asal. Bahkan jika Xiaoyan memiliki kecakapan bertarung yang luar biasa, masih ada peluang bagi Master Aula Yun untuk membalas jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Jalan agung kegelapan, jalan materialisasi. Saat tangan Xiaoyan menekan dada Master Aula Yun, kekuatan lengket dan hitam pekat dari jalan agung itu dengan cepat menyelimuti area tersebut. Pada saat yang sama, semua kekuatan jalan agung di sekitarnya mulai bergejolak hebat seolah-olah mereka hidup. Mereka berputar dan berputar, berubah menjadi tanaman merambat hitam pekat yang dengan cepat melilit tubuh Xiaoyan dalam upaya untuk menghentikan gerakannya. Dengan terhalangnya kekuatan jalan agung, tubuh Xiaoyan mulai melambat. Pada akhirnya, dia pada dasarnya tidak dapat bergerak sama sekali. Cairan hitam pekat membungkus tubuh emasnya dan bahkan menutupi wajahnya. Akhirnya, seluruh tubuh Xiaoyan terbungkus kepompong raksasa di bawah belitan dan robekan jalan kegelapan. Kekuatan yang telah tercetak di dada Master Aula Yun dan hendak meletus terhenti dengan paksa. Hal ini menyebabkan Master Aula Yun yang jantungnya berdebar kencang menghembuskan nafas panjang. Tetesan keringat seukuran kacang berkumpul dan jatuh dari wajah tuanya. Xiaoyan, tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu tetap tidak dapat mengubah fakta bahwa kamu hanya berada di tahap transformasi asal. Perbedaan antara tingkat kultivasi tidak dapat diubah hanya dengan kekuatan kasar. Suara mengejek keluar dari mulut Master Aula Yun saat ekspresinya kembali normal. Dengan mengandalkan kultivasinya yang kuat, dia akhirnya berhasil menghentikan Xiaoyan. Meskipun tindakannya sebelumnya telah menghabiskan banyak Origin Ki di tubuhnya, dia masih cukup puas dengan hasilnya.
Namun jawaban untuk semuanya tidak sederhana yang dibayangkan. Saat Master Aulayun mengucapkan kata-kata ini, Xiaoyan yang telah dibungkus oleh jalan agung kegelapan tiba-tiba bergerak. Dengan serangkaian suara mendesis yang kuat, gumpalan api tiba-tiba melesat keluar dari bawah kekuatan jalan agung. Pada saat yang sama, gumpalan api itu bercampur dengan cahaya keemasan. Apa? Master Aulayun berteriak kaget. Kekuatan jalan agung yang melilit tubuh Xiaoyan dengan cepat dilahap oleh api ganas yang membakar tubuh Xiaoyan. Dari titik ini, tidak sulit untuk melihat bahwa bahkan kekuatan jalan agung itu lebih rendah daripada api surgawi. Telapak tangan yang menghancurkan hati. Kemudian, telapak tangan Xiaoyan yang tidak melemah sedikit pun menghantam dada Master Aulayun. Kekuatan penghancur yang dahsyat menyerbu tubuh Master Aulayun dalam sekejap, dan origin Qi yang kuat menyerang organ-organ dalamnya. Yang terpenting, salah satu kekuatan terkuat menyerang jantungnya, membuat dadanya terasa seperti hendak terkoyak. Rasa sakit yang tak terlukiskan itu membuat Master Yun tanpa sadar menjerit memilukan. Suaranya menjadi serak, dan cahaya merah di mata merahnya berangsur-angsur meredup. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Seteguk darah segar keluar dari mulutnya. Auranya menjadi jauh lebih lemah dalam sekejap. Tak lama kemudian, suara rendah dan dalam lainnya terdengar. Kekuatan yang terkandung dalam telapak tangan penghancur hati sepenuhnya dilepaskan dalam tubuh Master Aulayun. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan, dia ditakdirkan untuk terluka oleh telapak tangan penghancur hati Xiaoyan. Kemudian, tubuh Master Aulayun terlempar ke belakang tanpa terkendali. Kabut hitam yang menyelimuti tubuhnya menghilang, dan tubuh kurusnya diledakkan keluar dari domain kegelapan oleh Xiaoyan. Pada saat yang sama, domain kegelapan juga menghilang. Wajah Xiaoyan pucat, dan api di tubuhnya berangsur-angsur memudar. Dadanya naik turun, dan nafasnya yang berat menunjukkan situasinya saat ini. Meskipun telapak tangan penghancur hati sangat kuat, serangan ini juga menghabiskan banyak origin Qi. Xiaoyan telah menghabiskan lebih dari setengah origin Qi-nya dengan serangan ini, dan mustahil baginya untuk menggunakan kartu truf lainnya. Perubahan langit yang tiba-tiba dan tak terduga menyebabkan banyak ahli yang sedang bertempur di medan perang mengalihkan pandangan mereka. Banyak tatapan yang dipenuhi dengan berbagai emosi dengan cepat mendarat pada Xiaoyan dan kepala Aulayun. Seketika ekspresi semua orang yang hadir berubah. Sebagai seorang ahli pengembalian asal, Master Yun berada dalam kondisi yang mengerikan. Bercak-bercak darah besar menutupi tubuhnya, yang benar-benar menunjukkan situasinya saat ini kepada semua orang. Hati para ahli dari lembah labirin Gurun Qin tidak dapat menahan diri untuk tidak tenggelam saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak pernah berpikir bahwa bahkan seorang ahli pengembalian asal seperti Master Yun tidak akan dapat melakukan apapun pada Xiaoyan. Tentu saja, sementara Master Aulayun terluka parah, Xiaoyan tidak dalam kondisi yang jauh lebih baik saat ini. Pakaiannya compang-camping dan rambutnya berantakan. Wajahnya tampak sangat pucat, auranya sangat lemah. Tubuhnya yang berdiri di udara bergoyang, seolah-olah dia akan jatuh dari langit kapan saja. Xiaoyan, Ling Bingsuang segera menjadi sedikit terkejut saat melihat ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bergegas ke arah Xiaoyan, tetapi dia dihentikan oleh Qin Shuo. Qin Shuo menatap Ling Bingsuang dengan matanya yang dipenuhi niat membunuh. Dengan gerakan tiba-tiba, dia menyerang Ling Bingsuang dengan ganas. Wanita jalang, apakah kamu masih punya waktu untuk mengkhawatirkan orang lain di saat seperti ini? Lebih baik kamu memikirkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Dengan itu, dia bertabrakan dengan Ling Bingsuang sekali lagi. Kali ini tabrakan antara keduanya jauh lebih brutal dari sebelumnya. Di sisi lain, Ye Luotian menyipitkan matanya saat menatap Master Aulayun yang tampak menyedihkan. Hatinya tanpa sadar merasa terkejut. Pada saat yang sama dia bersuka cita karena dia bukan orang yang menghadapi Xiaoyan. Kalau tidak, nasibnya kemungkinan akan lebih menyedihkan daripada kepala Aulayun. Di langit, Xiaoyan dan Master Aulayun mengangkat kepala mereka bersamaan. Tatapan mereka bertemu, dan niat membunuh yang dingin muncul di mata mereka. Seperti yang diduga, ketua ini masih meremehkan kemampuanmu. Setelah tidak bertemu denganmu selama beberapa tahun, kau telah memahami lebih banyak informasi daripada kami. Kau benar-benar mampu memahami sesuatu yang menakutkan seperti teknik Douglas Yi. Harus dikatakan bahwa ini adalah salah perhitungan kami. Ini adalah kesalahan kami karena membiarkanmu hidup sampai sekarang. Namun ketua ini juga mengatakan bahwa kali ini aku pasti akan membawamu kembali, bahkan jika aku harus membayar harga yang mahal. Ekspresi marah yang membuat hati seseorang menjadi dingin muncul di wajah Master Aulayun ketika dia mencapai akhir kata-katanya. Setelah itu, dia menggigit ujung lidahnya dengan keras, dan panah darah melesat keluar. Di bawah kendalinya, panah itu melayang di udara di depannya, dan berubah menjadi tetesan darah seukuran ibu jari. Setelah tetesan darah ini keluar, wajahnya yang awalnya kurus kering tampak menua puluhan tahun dalam sekejap. Seluruh tubuhnya seperti pohon yang layu, tampak sangat mengerikan.
Namun ketika seseorang melihat matanya lagi, tidak ada sedikit pun keremangan. Sebaliknya, ada cahaya yang lebih terang dan dia tampak dipenuhi dengan energi. Dari sini, dapat dilihat bahwa memuntahkan gumpalan darah ini adalah harga yang mahal bagi Master Aolayun. Dia tidak ragu untuk menangkap Xiaoyan hari ini. Xiaoyan, apapun yang terjadi hari ini, aku pasti akan membawamu kembali. Suaranya serak bergema di seluruh area. Pada saat yang sama, kepala Aolayun dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan tetesan darah yang mengambang di depannya mulai bergejolak hebat. Yin, pemakan roh. Tiba-tiba, Master Aolayun menghantamkan telapak tangannya ke tetesan darah yang telah mengembun menjadi rune berwarna merah. Darah itu langsung pecah dan berubah menjadi kabut darah yang besar. Gelombang kabut hitam pekat juga menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Kabut hitam itu bergolak dan teriakan aneh yang terdengar seperti hantu ganas terus-menerus keluar darinya, menyebabkan seseorang menggigil ketakutan. Sebelum Xiaoyan sempat membuat apa-apa, kabut hitam itu sudah menyebar ke area seluas beberapa ratus kaki. Kabut itu seperti awan gelap kecil yang menyelimuti langit di atas Sahebu. Adapun orang-orang di kota di bawah, mereka melihat pemandangan di langit dengan rasa ingin tahu. Selain beberapa orang yang terkejut, sebagian besar dari mereka melihat dari samping. Namun mereka tidak tahu bahwa ketika tatapan Master Aolayun menyapu orang-orang ini, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang lezat. Kebiadaban dan keserakahan tanpa sadar mengalir keluar dari matanya. Xiaoyan, kau menggunakan skill Dao tingkat Y sebelumnya. Kau pasti tidak punya banyak origin Qi yang tersisa di tubuhmu. Sambil menoleh, Master Aolayun menatap Xiaoyan dengan senyum kejam. Dia jelas tahu bahwa mereka setara satu sama lain jika mereka tidak menggunakan metode eksternal apapun. Namun sebagai ahli pengembalian asal, dia tidak menerima kenyataan bahwa dia tetap kalah. Kegilaannya saat ini bukan hanya untuk misi dari atas, tetapi juga untuk membuktikan kepada Xiaoyan perbedaan di antara mereka. Xiaoyan tidak peduli dengan hal ini. Sepasang matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan kegelisahan saat menatap awan gelap di langit. Dia bisa merasakan aura berdarah yang sangat pekat darinya. Kekuatan yang dipenuhi dengan kekejaman itu bahkan membuatnya merasakan gelombang dingin. Roh jahat Yin melahap dunia, melahap. Atas perintah Master Aolayun, suara mencicit aneh tiba-tiba terdengar dari kedalaman awan gelap di langit. Segera setelah itu di bawah tatapan ngeri orang-orang di kota, bola-bola kabut hitam besar jatuh dari langit seperti meteorit. Sasaran mereka adalah orang-orang yang sedang menyaksikan pertempuran hebat di sungai pasir saat ini. Seketika, ekspresi semua orang di kota berubah drastis. Doki dengan cepat keluar dari tubuh mereka dalam upaya untuk menghalangi kabut hitam yang jatuh dari langit. Tentu saja, ada beberapa orang berkemauan keras di antara kerumunan yang ingin menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk bertabrakan dengan kabut hitam. Namun saat kabut hitam bersentuhan dengan tubuh mereka, tampaknya telah berubah menjadi sejumlah besar cairan kental yang dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh mereka. Hal yang paling menakutkan adalah, saat menyebar, itu benar-benar mengeluarkan suara gigi yang gemertak dan mengunyah yang mengerikan. Pada saat yang sama, para ahli yang terbungkus dalam kabut hitam itu mengeluarkan jeritan yang sangat menyedihkan satu demi satu. Kabut hitam itu benar-benar melahap tubuh para ahli ini. Bukan hanya tubuh mereka, bahkan doki dan jiwa mereka dilahap habis oleh kabut hitam aneh itu. Cara seperti ini bisa dikatakan tidak manusiawi. Dalam sekejap, sungai pasir yang tadinya tenang berubah menjadi kacau. Terlepas dari apakah seseorang terbang di langit atau di tanah, selama seseorang bersentuhan dengan kabut hitam, akan terdengar suara jeritan kesakitan yang menyedihkan. Pada saat yang sama, kekuatan yang telah ditelan kabut hitam itu diserap sepenuhnya oleh kepala Aolayun. Master Aolayun mengangkat kepalanya dan menghembuskan nafas panjang saat merasakan kekuatan yang dengan cepat mengisi tubuhnya. Xiaoyan yang berada di ruang kosong di sisi yang berlawanan, menyaksikan pemandangan ini di kota di bawah. Hatinya tiba-tiba tenggelam. Setelah itu matanya berhenti pada tubuh Master Aolayun dan berbicara dengan suara yang dalam. Rasmu benar-benar memperlakukan nyawa manusia kurang berharga dibandingkan rumput, ucap Xiaoyan. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Mereka datang untuk menonton pertunjukan, jadi mereka harus meninggalkan sesuatu. Mampu berguna bagiku bisa dianggap tidak menyia-nyiakan hidup mereka. Jawaban Master Aolayun hanyalah cibiran dingin atas perkataan Xiaoyan. Tak lama kemudian teriakan pelan terdengar dari mulutnya. Kabut hitam yang memenuhi langit sekali lagi menghantam kota seperti tetesan hujan lebat. Aura Master Aolayun dengan cepat naik di tengah serangkaian teriakan menyakitkan. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan saat dia berada di puncaknya, dia masih dapat digambarkan sebagai sosok yang kuat. Jika Master Aolayun menyerang Xiaoyan saat ini, kemungkinan besar Xiaoyan tidak akan mampu bertahan bahkan dalam satu kali pertarungan. Tanpa terpengaruh oleh perubahan tak terduga di kota, Xiaoyan perlahan menutup matanya. Auranya perlahan-lahan pulih kembali. Cahaya keemasan yang menyelimuti tubuhnya berkedip sedikit. Pertarungan sengit antara gerbang Xiao dan lembah labirin Qin terus berlanjut. Seiring berjalannya waktu, kebuntuan berangsur-angsur menjadi jelas.
Ada hampir 200 Dodi yang bertarung di kedua belah pihak. Pada saat ini, situasi yang awalnya seimbang mulai bergeser ke arah yang menguntungkan gerbang Xiao. Bahkan dalam pertarungan antara para ahli transformasi asal di sisi lain, Kera Langit telah mengalahkan lawannya dengan kecepatan seperti kilat. Qin Shuo yang sedang bertarung melawan Ling Bingsuang juga terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan Ling Bingsuang telah meningkat ke tingkat yang baru dalam waktu 10 hari. Dia tidak lagi sebanding dengan Ling Bingsuang ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Di antara orang-orang ini, orang yang merasakan sakit yang paling tak tertahankan tidak diragukan lagi adalah Ye Luotian. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengolah racun. Dan setelah bertahun-tahun berlatih, teknik Qinnya tidak hanya menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya. Bahkan origin Qi yang diserap dan dimurnikannya telah menjadi sangat beracun. Meskipun dia tidak akan dengan mudah menunjukkannya, lawan-lawannya pasti akan terus-menerus mengeluh begitu dia bergerak. Namun dia telah bertemu dengan orang yang sulit dikalahkan hari ini. Sebagai boneka, tidak peduli bagaimana ia bertabrakan dengan Raja Utara dengan racun. Bahkan jika ia ingin menggunakan racun untuk merusak boneka itu, semuanya sia-sia. Raja Utara tidak hanya tidak takut pada racunnya, bahkan sama sekali tidak terpengaruh olehnya. Tidak peduli bagaimana ia menyerang, semuanya sia-sia. Di sisi lain, jika tinju Raja Utara menyentuh tubuhnya, itu pasti akan menyebabkan cedera serius. Meskipun keduanya berada pada tahap transformasi asal, celah di antara mereka benar-benar tak tertahankan. Justru karena itulah, Ye Luotian terancam dilukai parah oleh Raja Utara sejak awal bentrokan mereka. Akibatnya, sudah ada puluhan luka dengan berbagai ukuran di tubuhnya dan banyak tulangnya yang patah. Adapun Cai Er, Murong Xuan dan yang lainnya, meskipun mereka belum mengalahkan lawan mereka tidak dirugikan. Dengan Kera Langit di sisi mereka, mengalahkan para ahli transformasi asal di lembah labirin Qin hanyalah masalah waktu. Tentu saja, pertarungan yang paling menyita perhatian tetap pertarungan antara Xiaoyan dan Kepala Aula Yun. Tangisan yang menyakitkan dan menyedihkan di kota itu berlangsung selama hampir 15 menit. Selama waktu ini, Master Aula Yun dengan panik melahap energi Doqi yang telah dicuri. Gumpalan kabut hitam menjadi sangat kental setelah dilahap dan kembali ke tubuhnya dengan sejumlah besar energi. Saat kabut hitam kental memasuki tubuh Master Aula Luo, tubuhnya mulai menggeliat aneh. Tubuhnya yang awalnya kurus perlahan-lahan membengkak. Pertama perutnya, lalu dadanya, anggota tubuhnya, dan akhirnya seluruh kepalanya. Saat tubuh Master Aula Yun mulai membengkak, ekspresi di wajahnya juga mulai berubah. Jelas terlihat bahwa dia sangat kesakitan saat ini. Untuk mendapatkan kekuatan, dia telah menggunakan cara yang ekstrim. Mayat hidup yang telah dia makan akhirnya akan menjadi penyebab kematiannya sendiri. Hanya dalam beberapa menit, tubuh Master Aula Yun telah membengkak hingga beberapa kali lipat dari ukuran aslinya. Seluruh tubuhnya menjadi sangat besar, dan dia tampak seperti monster. Dadanya yang membusung menggeliat tanpa sadar, seolah-olah ada kehidupan lain di bawahnya. Master Aula Yun membuka mulutnya dan mengeluarkan teriakan yang sangat aneh. Namun kekuatan di tubuhnya masih meningkat dengan sangat cepat. Wajah Xiaoyan masih pucat, matanya terpejam, dan tangannya berada di belakang punggungnya. Jubah hitamnya berkibar tanpa angin, dan cahaya keemasan di tubuhnya telah berhenti berkedip. Dia sangat tenang, seolah-olah semua yang ada di hadapannya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Kehadirannya sepenuhnya tersembunyi di dalam tubuhnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia masih bernafas melalui hidungnya, orang-orang akan mengira dia sebagai orang mati. Situasi ini berlanjut hingga Master Aula Yun selesai menyerap kabut hitam. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan ekspresi garang muncul di wajah pucatnya. Saat matanya yang hitam pekat terbuka, tatapannya jatuh pada kepala Aula Yun. Saat dia meliriknya yang telah sepenuhnya berubah menjadi monster, tatapan mengejek melintas di mata Xiaoyan. Pengejaran akan kekuasaan telah membuatnya berubah menjadi monster yang bukan manusia maupun hantu. Xiaoyan, bersiaplah untuk mati. Melihat tatapan Xiaoyan, kepala Aula Yun sekali lagi tertawa aneh. Kali ini bahkan suaranya menjadi sangat aneh. Seolah-olah ada banyak hantu ganas yang meraung pada saat yang bersamaan, membuat orang gemetar ketakutan saat mendengarnya. Setelah Master Aula Yun berbicara, tubuhnya yang besar tiba-tiba menyerang Xiaoyan, dan energi yang kuat terkondensasi di depannya. Master Aula Yun mengayunkan tinjunya yang besar, yang beberapa kali lebih besar dari tubuh Xiaoyan, dan dengan kejam menghantamkannya ke Xiaoyan. Namun Xiaoyan tetap acuh tak acuh terhadap semua tindakan kepala Aula Yun. Tinju yang datang dengan ganas itu akhirnya menghantam keras ke ruang kosong di depan Xiaoyan. Tampaknya ada dinding yang tak terlihat di ruang kosong ini yang telah dengan kuat memblokir pukulan Master Aula Yun. Apa? Kemunculan adegan ini membuat mata Master Aula Yun tiba-tiba menyusut. Mulutnya tanpa sadar mengeluarkan seruan. Bagaimana serangannya bisa diblokir? Apakah Xiaoyan yang telah mencapai kondisi seperti itu masih memiliki kartu truf? Menarik. Pada saat berikutnya, Xiaoyan yang matanya sedingin es tiba-tiba mengucapkan sepatah kata.
Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Xiaoyan. Itu seperti badai yang bersiul. Tanpa memberi pihak lain kesempatan untuk bereaksi, itu dengan keras menghantam tubuh Master Aolayun dan langsung memaksa tubuhnya mundur. Master Aolayun mengangkat kepalanya dengan wajah tidak percaya. Dia melihat bahwa saat ini ada sosok ilusi besar berdiri di luar tubuh Xiaoyan. Penampakan sosok ilusi itu tidak diragukan lagi adalah Xiaoyan sendiri. Ketika tatapan Master Aolayun menyapu, Xiaoyan akhirnya perlahan mengangkat tangannya. Gerakan sosok ilusi itu juga disamakan dengan gerakan tangannya. Di bawah tatapan terkejut Master Aolayun, tangan Xiaoyan tiba-tiba mengepal. Orang bisa mendengar suara logam yang berbenturan. Di tempat tangan sosok ilusi itu mengepal, lapisan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tubuh yang awalnya tak terlihat. Itu seperti riak yang dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi sosok ilusi emas besar yang berdiri di depan Master Aolayun dengan sikap mengesankan. Ini adalah jurus terakhir dari skill manifestasi 4 orang suci, skill gajah raksasa. Untuk dapat menggunakan jurus gajah raksasa, seseorang harus mempelajari 3 jurus pertama secara berurutan. Seseorang tidak hanya harus menyelesaikan latihannya, tetapi juga harus menguasai 3 jurus tersebut dan memanfaatkan kekuatan ketiga jurus tersebut untuk menggunakan jurus gajah raksasa. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.